Apa itu jalan kebenaran dan hidup? Mari kita baca peristiwa ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada momen ketika seorang murid bernama Filipus yang ingin melihat Bapa, tapi Yesus menjawab, Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Silakan Anda cermati dan baca ulangi peristiwa tersebut. Hari ini kita menghadapi pertanyaan dari kaum antikristus. Mereka mempersoalkan penyembahan kita kepada Yesus yang mereka nilai bukan Tuhan. Mereka iri kepada Yesus. Mereka beralasan sembahan mereka lebih hebat. Mereka mengklaim Yesus hanyalah pesuruh Tuhan mereka. Dan bahkan mereka memaksa kita untuk mengakui nabi mereka lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Mereka juga mempersoalkan ketiadaan perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Uniknya mereka memaksa kita untuk mengakui Allah mereka sama dengan Allah kita. Kita semua tahu mereka menyembah Allah yang salah, Allah palsu. Itulah sebabnya kita tidak menyembah Allah mereka itu. Lalu mengapa kita menyembah Yesus? Sebenarnya dari peristiwa yang dituliskan di Injil Yohanes tadi itu, kita bisa tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus itu manusia, tentu dan pasti, kita tidak pernah membantahnya. Tapi di kemanusiaan Yesus itulah Allah dipermuliakan. Allah ada di dalam tubuh Yesus yang hanya seorang manusia, dan itulah realitanya. Lebih lanjut bila kita pernah membaca Yohanes 10 ayat 30, dikatakan,
aku dan Bapa adalah satu. Maka jelas, menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Allah yang kita sembah itu Bapa. Bukan Allah lain, bukan Allah yang tidak dikenal, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan minta-minta disembah. Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang ada di dalam tubuh Yesus. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang turut bersusah payah. Allah yang kita sembah itu Allah yang berusaha. Kita tidak menyembah Allah yang hanya duduk santai di surga. Kita menyembah Allah yang memang bisa memberi teladan kepada pengikutnya. Kita menyembah Allah yang memang bisa menunjukkan cara menjalani kehidupan yang baik sebagai manusia. Pertanyaannya, adakah perbuatan Yesus yang jahat? Tidak ada. Artinya, Allah yang ada di dalam tubuh Yesus adalah Allah yang patut kita sembah. Sementara Allah mereka yang tidak pernah ada di dalam tubuh Yesus, Allah mereka yang hanya bisa ngaku-ngaku tanpa mampu berusaha, adalah Allah yang tidak perlu dihargai. Ada perbedaan besar antara mereka yang hanya bisa bicara dengan mereka yang benar-benar melakukan. Ada nabi yang mengaku-ngaku selalu suci dengan orang yang memang menjalani hidup suci, tentu berbeda. Kita harus jeli membedakan mereka. Sekian dulu, sampai jumpa.